Hello, Soul Seeker. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Kita jumpa lagi di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang saya akan bawakan melalui tayangan Think of Soul channel ini. Pendekatan tema itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, hubungan historis antara agama Kristen dan hak asasi manusia masih bersifat ambigu. Selama ratusan tahun gereja Kristen secara aktif mempromosikan intoleransi beragama dan mendiskreditkan mereka yang tidak dapat menerima nilai-nilai moral dan adat istiadat yang sedang booming, yang sedang beredar. Banyak dari nilai-nilai dan praktek-praktek tersebut saat ini ditolak karena dianggap bertentangan dengan budaya, hak asasi manusia, dan kesusilaan moral. Sehingga penegasan hak asasi manusia muncul secara menyakitkan dan menjadi keterlambatan pada gereja Kristen. Namun, akar dasar Alkitabiah dari cita-cita hak asasi manusia secara berkala telah diakui dan diambil kembali sepanjang sejarah gereja dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan, menolak dukungan teologis terhadap pelanggaran, dan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih manusiawi. Sejarah munculnya hak asasi manusia dalam tradisi Kristen Barat mengakui bahwa agama berkembang dalam interaksi dengan kekuatan sosial dan budaya lain dalam masyarakat. Aku sendiri berpendapat bahwa hubungan antara agama Kristen dan tradisi hak asasi manusia hanya dapat memperkaya masyarakat jika hubungan tersebut ditopang oleh saling mengkritik dan saling mengkoreksi. Soal membahas kritik dan koreksi jelas membutuhkan waktu yang sangat panjang dan melihat sejauh mana yang harus ditopang maupun yang harus diperjuangkan. Dulu dan sekarang sangat berbeda. Bahkan ada sebuah perkembangan hak asasi manusia pada setiap era pemerintahan negara. Sebuah contoh yang aku ambil adalah dari websitenya Komnas HAM tentang undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum nomor 9 tahun 1998, di mana kebebasan untuk mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang memungkinkan setiap individu menyuarakan ide, kritik, dan aspirasi. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang pelaksanaannya harus dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum. Dan kritik pun akan muncul jika hak asasi manusia diabaikan begitu saja
oleh gereja tentunya, sehingga masyarakat gereja atau jemaat mencoba mengkoreksi dengan berbagai media komunikasi. Kalau di era digital sebagai media platform, kita akan melihat bagaimana kritik dan koreksi yang ditimbulkan oleh seorang janda dan ibu tunggal secara inklusif dalam kehidupan sehari-hari dengan apa adanya. Jika kita melihat zaman pemerintahan gereja di Efesus, di mana pemisahan terhadap gender wanita sangat kentara, disebutkan muncul larangan-larangan bagi wanita untuk mengemukakan pendapat. Hak asasinya terbungkam. Dikatakan di sana perempuan tidak diizinkan untuk mengajar dan tidak punya wewenang untuk memberi perintah kepada kaum lelaki. Perempuan disuruh untuk berdiam saja. 1 Timotius 2 ayat 12. Aku boleh menyebutkan 1 Timotius 2 ayat 12 ini hanyalah sebuah argumentasi dan gagasan para pemuka pimpinan agama yang menganut tradisi patriarki, karena di kemudian hari hal ini sudah berubah keadaannya. Secara umum, Efesus adalah kota perdagangan yang sangat strategis. Daerah Efesus yang sekarang dikatakan sebagai daerah Turki adalah kawasan yang menjadi persimpangan benua Asia dan Eropa. Sebagai kota perdagangan yang sangat strategis, maka penduduk Efesus adalah penduduk yang heterogen dengan 3 kelompok besar, yaitu orang Romawi, orang Yahudi, dan juga orang Yunani. Keistimewaan status dan adat istiadat ini dalam masyarakat yang beragam, sehingga jemaat Kristen di Efesus pun tidak luput dari konflik internal, khususnya antara orang percaya dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi, terutama terkait keistimewaan status dan adat istiadat. Sejarah dan tradisi bagi bangsa Yahudi sangat erat kaitannya dengan sistem patriarki. Istilah patriark dari bahasa Yunani patriarchis, yaitu kepala keluarga atau bapak leluhur, bahkan berasal langsung dari bapak pendiri bangsa Israel kuno, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan gereja Efesus terimbas oleh pengaruh peradaban bangsa Romawi kuno dalam sistem patriarkal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang laki-laki tertua yang disebut pater familias, yang memiliki hak mutlak, bahkan hidup atau mati atas anggota keluarganya. Jadi ada dua aliran pola masyarakat baik Yahudi maupun Romawi, keduanya menganut pola tradisi patriarki. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Sistem ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi ruang gerak mereka melalui norma, budaya, serta hukum yang berlaku di masyarakat. Sulit ya ini dimengerti. Jadi melalui norma, budaya, serta hukum yang berlaku di masyarakat, ruang gerak itu terbatasi khusus untuk wanita. Gereja Efesus juga terimbas oleh pengaruh peradaban bangsa Romawi kuno, menganut sistem masyarakat yang sangat patriarkal. Kekuasaan tertinggi dalam keluarga dipegang oleh seorang laki-laki tertua yang disebut pater familias, yang memiliki hak mutlak, bahkan hak hidup atau mati atas anggota keluarganya. Efek pengaruh patriarki inilah yang menyebabkan gereja Efesus melarang perempuan untuk berbicara. Hal ini dialami oleh Nenek Lois
dan Ibu Eunike, ibu dan nenek daripada Timotius. Nenek Lois adalah seorang janda, sedangkan Ibu Eunike adalah orang Yahudi yang kawin dengan beda agama, yaitu suaminya orang Yunani penyembah berhala. Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Jadi Ibu Eunike adalah ibu tunggal yang membesarkan anaknya Timotius dengan ajaran pendidikan kekristenan, karena suaminya sama sekali tidak menanamkan benih kekristenan pada anaknya. Budaya patriarki dimulai dari tradisi budaya, kemudian menyusup dalam politik gereja, keluarga, dan berkembang di masyarakat luas. Perkataan Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 4, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Ini air mata siapa? Air mata Timotius. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Mengapa Timotius menangis, mencurahkan air matanya? Karena sesuatu yang sulit untuk dia perjuangkan. Dan sementara dia perjuangkan. Ayat selanjutnya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, nenek Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kembali aku ingin menjelaskan bahwa nenek Lois dan ibu Eunike adalah perempuan-perempuan yang luar biasa, di mana mereka memperjuangkan imannya di saat ada larangan untuk perempuan berbicara. Di sini jelas terlihat bagaimana dalam situasi tata gereja, pola gereja Efesus, dan terjebak dalam spirit eksklusivisme, sehingga menimbulkan rasa superioritas, arogansi, dan elitisme. Elitisme adalah sebuah keyakinan atau pandangan bahwa kekuasaan otoritas dan pengambilan keputusan paling tepat dipegang oleh kelompok minoritas yang dianggap memiliki keunggulan. Dan keunggulan ini bisa berupa kekayaan, kecerdasan, keturunan, atau keterampilan khusus. Kelompok ini diyakini lebih mampu memberikan dampak konstruktif bagi masyarakat secara keseluruhan. Soul Seeker, kalau kita melihat pandangan gereja Efesus yang bisa saja menganut arogansi, superioritas, dan elitisme, sehingga mereka hanya mencari orang-orang unggulan, orang-orang yang memiliki kekayaan, kecerdasan, keturunan, keterampilan khusus yang ada di sebuah jemaat atau umat Tuhan di gereja Efesus. Maka hal ini perlu adanya deklarasi hak asasi manusia sebagai dasar untuk mengakui hak-hak orang lain. Perdebatan ini mengingatkan umat Kristiani akan tradisi minoritas yang berakar pada sumber iman Kristen yang alkitabiah. Minoritas sebagai kaum yang lemah, padahal Allah menciptakan pria dan wanita menurut gambar dan rupa Allah, yang sama-sama memiliki kekuatan hukum rohani sebagai ciptaan Allah yang sama derajatnya tanpa ada perbedaan. Keduanya serupa dengan gambar dan rupa Allah. Paulus teringat akan iman yang tulus ikhlas yang pertama hidup di dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Iman berjuang dalam memberikan pengajaran iman dengan tekad yang bulat tanpa melihat sekeliling dari situasi konflik internal. Ketika gereja memberikan larangan keras bagi perempuan untuk tidak diizinkan mengajar dan tidak punya wewenang untuk memberi perintah kepada kaum lelaki, perempuan disuruh untuk berdiam saja. Kedua wanita ini tidak tinggal diam.
baik itu Nenek Louis dan Ibu Yunike, tidak tinggal diam. Namun justru larangan konflik internal itu membangkitkan semangat yang luar biasa. Di dalam dunia kerohanian, terlebih dalam pelayanan, ada saja halangan, ada saja tantangan, hambatan, rintangan, kendala, ganjalan, dan gangguan obstruksi penyumbatan. Gangguan obstruksi saya mengambil sebagai contoh di mana gangguan obstruksi ini adalah penyumbatan saluran organ atau pembuluh di dalam tubuh sehingga cairan makanan atau udara tidak bisa melewatinya dengan normal. Kita juga sering mengalami halangan, tantangan, hambatan, rintangan, kendala, ganjalan, gangguan, obstruksi penyumbatan. Terlebih kita yang dalam pelayanan selalu mengalami ini. Karena yang namanya pemberitaan Injil pasti ada tantangan dan rintangan. Sedangkan hambatan itu justru datang dari oknum pejabat gereja. Seperti gereja Efesus. Kita jangan tinggal diam, kita jangan berdiam diri, tetapi tetap berdoa, terus maju mencapai tujuan visi kita dalam pemberitaan Injil. Dalam menghadapi situasi konflik internal inilah iman kita tetap hidup dan bergejolak. Tetap saja kita melakukan pelayanan walaupun secara struktural kita tidak punya kebebasan. Tetapi Tuhan tetap membukakan jalan apa adanya yang inklusif, yang bisa dikerjakan di ruang pribadi, di rumahmu sendiri melewat media platform. Media platform adalah fondasi digital seperti situs atau web atau aplikasi yang memungkinkan pembuat dan konsumen konten untuk saling terhubung, berinteraksi, serta membuat dan membagikan informasi. Contoh nyata meliputi media sosial, platform berbagai video, misalkan YouTube ataupun TikTok. Soul Seeker, ini yang dapat kita lakukan. Dalam situasi apapun dicegah, ditutup, dihalangi, kita masih tetap dapat memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan hak asasi kita melalui media platform. Dengan distribusi informasi ini akan memudahkan penyebaran berita, edukasi secara instan kepada audiens global, seluruh dunia, dan tidak terbatasi, tidak terhalangi, dan tidak bisa dihambat oleh oknum pejabat organisasi gereja. Kita boleh tersenyum kecil dan mengampuni tindakan itu. Memang seringkali cita-cita hak asasi manusia dalam gereja mula-mula tidak diungkapkan secara eksplisit. Apa yang menurut standar pola kepemimpinan menjadi sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, antara lain membedakan kepemimpinan bagi kaum perempuan, diskriminasi jenjang karier pelayanan, dan yang utama kepemimpinan secara otoriter dan bukan dengan kasih Kristus. Dalam ajaran awal gereja Kristen Perjanjian Baru, gagasan tentang martabat manusia setidaknya tersirat dalam kepercayaan Kristen. Pemberian Kristus adalah kepenuhan, kelimpahan hidup. Yohanes 10 ayat 10. Paulus sebaliknya telah mengindikasikan bahwa demi kebebasan Kristus telah memerdekakan kita. Bahkan hidup bukan hidup sebagai budak siapapun. Galatia 5 ayat 1. Ada teks-teks lain yang khususnya penolakan Kristus terhadap peran Mesias politik. Kerajaanku bukan dari dunia. Yohanes 18 ayat 36 yang sering ditafsirkan untuk menyatakan bahwa anugerah kehidupan dan kebebasan yang diberikan Kristus tidak mempunyai implikasi untuk kualitas hidup di bumi ini. Sebaliknya dalam Lukas
14 ayat 20 menunjukkan bahwa janji-janji kerajaan Allah telah tiba di bumi. Dalam ketegangan inilah landasan perjuangan Kristiani demi martabat manusia ditempa. Tentu saja salah jika terlalu banyak membaca perkembangan ini saja. Perjuangan tersebut bukan demi kebebasan beragama, apalagi demi hak-hak lainnya setiap individu. Yang terjadi di mana kebebasan institusi gereja untuk mengatur urusannya sendiri, sebuah perkembangan yang seringkali mengakibatkan penganiayaan paling kejam terhadap individu. Ini hanyalah sebuah langkah meskipun penting dalam perjalanan menuju pertanyaan mengenai hakikat otoritas. Dan jika kita ada di catatan sejarah dalam perkembangan institusi gereja, di mana kadang kita sebagai individu tidak memiliki otoritas dan kebebasan mengemukakan alasan apapun karena aku tidak duduk sebagai pejabat organisasi gereja. Maka jawaban yang Tuhan berikan adalah melalui pelayanan inklusif yang dikerjakan di ruang pribadi, yaitu lewat media platform dalam kehidupan di rumah saja, work from home. Tantangan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-harinya sebagai janda dan ibu tunggal. Lois dan Eunike, dua-duanya keturunan Yahudi. Kisah Rasul 16 ayat 1. Zaman itu kalau Yahudi pindah ke Kristen, diusir dari sinagog dan diputus silsilah keluarga, tidak diizinkan berdagang. Jadi menghadapi tantangan keluarga, tantangan sosial seperti pernikahan beda agama, dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 yang dialami Ibu Eunike. Kemudian menghadapi tantangan ekonomi, menjadi perempuan kepala keluarga, mereka tidak bisa pekerjaan, mereka tidak bisa mencari pekerjaan di Bait Allah karena mereka perempuan. Tidak bisa berdagang di pasar Yunani karena mereka beragama Kristen. Tantangan sosial pun, di mana menjadi orang Kristen di Listra akan dibenci orang Yahudi karena percaya Yesus sebagai Mesias, diusir dari sinagog, dibenci juga oleh orang Yunani karena mereka menolak menyembah berhala, dianggap sebagai perusak budaya. Berbagai halangan yang diterima oleh Nenek Lois dan Ibu Eunike tidak mematikan iman mereka, tidak mematikan kerinduan untuk mengabarkan Injil. Justru imannya hidup, di mana Paulus mengatakan iman yang pertama-tama hidup. Ini merupakan perjuangan iman yang aktif, yang bergerak, yang bukan tinggal diam saja, walaupun ada dalam situasi konflik internal. Sehingga di kemudian hari, Timotius memiliki kedudukan di hadapan Paulus di gereja Efesus sebagai anak rohani yang masih muda dalam 2 Timotius 1 ayat 2. Sebagai wakil Paulus yang resmi 1 Timotius 1 ayat 3. Sebagai pemimpin gereja lokal yaitu gereja Efesus. Pelajaran yang kita dapatkan, jangan berhenti ketika ada halangan, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ada kendala, ada ganjalan, ataupun gangguan obstruksi penyumbatan. Tetap stay calm, tetap tenang, karena pelayanan adalah pekerjaan milik Tuhan dan bukan milik manusia. Tunggu, pasti Tuhan membukakan pintu bagi kamu yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Sejarah mencatat janda dan ibu tunggal yang telah berjuang dalam iman dengan ketekunan hingga menembus batas sistem masyarakat, pola patriarki, dan merubah sistem dalam masyarakat dan gereja. Sehingga hari ini wanita diterima untuk memimpin gereja, wanita diterima untuk menasihati pria, wanita diterima untuk berbicara tentang kebenaran Kristus di gereja. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ini merupakan hak asasi yang diperjuangkan Nenek Lois dan Ibu Eunike, dan akhirnya membuahkan buah sulung, yaitu Timotius, yang akhirnya dapat dipercaya. Hari ini gereja
boleh menerima wanita untuk menjadi pelayan Tuhan, pemberita firman. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara, kiranya ini jadi berkat bagimu, bagi kaum wanita. Engkau berjuang terus untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar kesukaan. Walaupun kita kesulitan, ada halangan, tantangan, rintangan apapun, tetapi kita tetap stay calm, tetap tenang, tetap percaya bahwa ada waktu di mana Tuhan membukakan jalan. Terus lakukan dari hal yang terkecil, yaitu secara inklusif, di mana kita dapat melayani Tuhan di dalam rumah pun, secara bekerja di rumah melalui media platform. Tuhan memberkati, sampai jumpa, haleluya. Tuhan memberkati. Amin.